Diriwayatkan dari Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada sahabat yang nama akhirnya itu Al-Ansari, berarti dia dari kaum Ansor. Kalau ada namanya Al-Ansari, dia dari kaum Ansor. Ansor itu asalnya di daerah mana? Madinah. Madinah dulu namanya apa? Yathrib. Yathrib itu sebelum kedatangannya Nabi SAW. Kemudian setelah hijrah, setelah Nabi bertempat di Madinah, digantilah namanya Yathrib menjadi Madinatul Nabi. Ya, Madinatul Nabi atau kotanya Nabi SAW. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang laki-laki sa'ala, bertanya, sa'ala fi'il madhi, telah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan laki-laki ini bernama Nu'man ibni Qawqal. Ya, Nu'man ibni Qawqal biqafaini maftuhataini. Ya, namanya ini Nu'man. Nah, Nu'man radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, tapi pertanyaannya ini diriwayatkan atau diberitakan oleh Jabir ibni Abdullah. Dia berkata, faqala ara'aita. Ya, ara'aita ini bisa bermakna akhirni, yaitu wahai Rasulullah, beritakan kepadaku. Ya, beritakan kepadaku, atau apakah, ya bisa diartikan juga apakah benar. Apakah benar, ya, di dalam bahasa kita. Jadi semacam meminta suatu berita plus klarifikasi. Jadi ara'aita itu suatu pertanyaan yang meminta suatu berita, suatu kabar plus juga klarifikasi. Ya, tabayun plus tabayun. Ya, ara'aita ida, jika sholat itu aku sudah melaksanakan sholat al-maktubat, sholat wajib. Wahai Nabi, apakah benar jika aku telah melaksanakan sholat wajib? Sholat maktubat itu sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, wasumtu Ramadan, kemudian aku sudah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi, apakah benar wahai Nabi jika seandainya aku telah melaksanakan sholat wajib 5 waktu, kemudian aku juga telah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari secara sempurna, ya, wa ahlaltul halal, ya, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa yang telah Allah halalkan. Jadi menghalalkan apa yang telah Allah halalkan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya jika ada suatu perkara yang itu dihalalkan oleh Allah, Subhanahu wa taala, dia melaksanakan hal tersebut dengan keyakinan. Ya, ini yang penting di sini. Jadi ada suatu perkara halal, dia melaksanakan sesuatu tersebut dengan keyakinan bahwasannya hal tersebut halal, ya, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian walam azin ala dzalika syai'a, aku tidak menambah sedikit pun dalam hal tersebut. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Apakah aku akan masuk surga jika aku melaksanakan hal tadi? Qala, Nabi SAW jawab,
Surga hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, sekarang kita jelaskan sedikit-sedikit. Wa ahlaqul halal di sini. Kalau sholat maktubat itu sudah jelas, mafhum semuanya. Sholat maktubat, sholat fardu itu 5 waktu dalam sehari. Baik. Kemudian puasa Ramadan sudah maklum, sudah paham kita. Nah sekarang wa ahlaqul halal, saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini ibadah yang jarang orang lakukan. Ini ibadah yang jarang orang lakukan. Apa itu? Meyakini ya bahwa perbuatan yang dilakukan, yang dia lakukan, meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan itu dihalalkan oleh Allah. Jadi menghadirkan niat di dalam hati bahwasanya ini dihalalkan oleh Allah itu berpahala. Contoh, sesuatu kebiasaan yang dihalalkan oleh Allah yang sering kamu lakukan. Tidur. Baik. Tidur itu adalah asalnya itu perkara duniawi atau ukhrawi. Ukhrawi itu apa? Tidur itu urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia. Baik. Nah, tidur adalah urusan dunia. Dia bisa menjadi urusan akhirat. Dia bisa bernilai kepada urusan akhirat jika diniatkan untuk ibadah. Loh, bisa tak tidur diniatkan untuk ibadah? Bisa. Contoh, kamu tidur jam 9 malam sesuai jadwal pondok atau setengah 10. Kamu tidur, sebelum tidur ya antum wudu, kemudian antum niatkan bismillah saya tidur awal jam 9 agar nanti setengah 2 saya bisa bangun sholat tahajud. Ini yang membedakan niat. Jadi si A tidur setengah 10 niatnya agar bisa mudah bangun malam setengah 2. Si B sama-sama juga tidur setengah 10. Dia juga tidur setengah 10. Tapi tidak ada niatan sedikit pun untuk bangun malam setengah 2, walaupun nantinya akan bangun. Jadi nggak ada niat sama sekali. Maka si A yang mana dia niatkan nanti malam saya akan bangun setengah 2, kemudian dia tidur lebih awal setengah 10. Maka semenjak jam setengah 10 sampai setengah 2 tidurnya dinilai ibadah, tidurnya berpahala. Enak toh? Iya. Itu yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan niat. Nah kemudian ketika dia tidur setengah 10 itu dia niatkan ini tidur saya ini adalah perbuatan yang dihalalkan oleh Allah. Dia menikmati tidurnya karena akan melaksanakan sholat tahajud dan meyakini bahwasannya tidurnya ini adalah dihalalkan oleh Allah. Kalau ada niatan itu, kita bisa mengelola hati kita begitu, dikelola di manajemen begitu, maka tidurnya jadi ibadah. Dan niatnya jadi ibadah, mendekornya jadi ibadah, apa mana? Nilai jadi ibadah, iya. Beda dengan kalau tidak niat sama sekali. Maka para ulama mengatakan suatu ibadah itu kadang-kadang kita tidak merasakan, sering kita tinggalkan. Contohnya apa? Menikmati hal-hal yang dihalalkan oleh Allah atau menikmati hal-hal yang halal itu berpahala. Menikmati hal-hal yang halal itu berpahala. Contoh, makan. Kita makan sarapan pecel, lauk pecel dan sambelnya, tempenya, kerupuknya,
sembrono. Nah, berbeda antara orang yang melihat bagaimana nafsu kebiasaan rutinitas para kampung dengan orang yang melihat, ya Allah, alhamdulillah, ini barang halal, ini segone halal, sambelnya halal, tempenya halal, kerupuknya halal. Dengan dihadirkan niat itu, maka dia jadi berpahala. Menikmati, menghadirkan niat bahwasannya ini adalah hak suatu yang halal dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis tentang niat itu disebutkan hampir di setiap kitab. Di Sahih Bukhari disebutkan, di kitab Abi Nawad disebutkan, hadis pertama. Dan kitab-kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sangat bergantung pada niatnya. Kamin amalin, berapa banyak ya amalan urusan dunia, amalan yang asli ini urusan dunia, tidak ada hubungannya dengan urusan akhirat. Ya, tu'addimuhun niyat, dia dibesarkan, dia berpahala karena sebab niat. Jadi ini urusan dunia, tapi karena diatur di manajemen sedemikian rupa dengan niat yang ikhlas, niat bahwasanya menikmati hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, maka jadi berpahala. Begitu juga dengan apabila orang yang menikmati hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia jadi dosa. Kalau hal itu diharamkan oleh Allah, mau dia menikmati, mau tidak menikmati, sama-sama dosa. Saya ulangi, kalau hal tersebut sudah diharamkan oleh Allah, mau dinikmati ya ataupun tidak dinikmati, tetap berdosa. Itu harus yang halal. Kalau yang halal tadi mau dinikmati, kalau dinikmati kehalalannya itu berpahala. Kalau tidak dinikmati kehalalannya, itu ya biasa saja, tidak ada dosa. Terus satu yang haram, contoh wong cah nom ngombe arak pertama kali, ya biasanya ngomongin muntah-muntah terus gak, jadi perutnya itu akan menolak pertama kali. Maka ketika dia pertama kali merasakan arak, walaupun dia tidak menikmatinya, tetap dia dapat dosa. Atau dia meminum arak, kemudian dia menikmatinya, dia tambah dosa. Jadi hadirkan bahwasanya menikmati hal yang dihalalkan oleh Allah. Contohnya banyak sekali. Allah ini pakai baju ini ada baju yang engkau halal. Ya, ini barang halal. Nikmati bajumu yang halal, nikmati bukumu yang halal, nikmati pulpenmu yang halal, nikmati sendalmu yang halal, nikmati pensilmu yang halal. Udah sampai menikmati sendal yang haram. Wah, pokoknya udah soal sendal gitu ya, ini masih agak orang. Gosok sendal kancane, pakai sesuatu barang punya temannya. Ya, memakai barang sabun sampo, odol dan lain-lain yang dimiliki oleh teman dan dia menikmatinya, enjoy ya, ubah-ubah sebuah gitu, sopo tanggo. Nah, itu maka apa? Itu dosa. Tapi kalau itu sabun miliknya sendiri dan dia menikmati mencuci dengan sabun yang halal, maka itu berpahala. Juga odol ya Allah, ini halal atau hibah? Odol ya Allah, kamu bisa mengatur niat hatimu begitu. Itu level ibadahmu itu sudah naik derajat. Level ibadah kita itu sudah naik. Kalau sudah bisa memanajemen hati, makanya ada namanya manajemen qalbu. Kalau bisa kita mengatur hati kita, mengatur niat kita, maka level ibadah kita itu naik. Ya, derajat ibadah kita itu naik. Itulah hebatnya orang yang berilmu. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan. Jadi ada kisahnya
Disebut juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada orang ibadah sholat di masjid. Ya, kemudian ada setan di luar masjid. Dia lihat ada orang sholat. Ya, kemudian dia tetap masuk. Setan ini tetap masuk masjid menggoda orang yang sholat tadi. Digoda, saya salah tadi goda. Ya, ben lali ayo lali pikir nopo pikir nopo. Wes, kok ben apa yang lali? Setelah selesai sholat, setan keluar dari masjid. Ya. Kemudian besoknya, ya kan, ada seorang ahli ilmu, seorang alim, dia seorang yang mempunyai pemahaman ilmu agama. Dia masuk masjid, mlebu masjid, orang sholat, tidak sholat, tapi apa? Dia tidur, turun. Nah, setan kemudian dia lihat mau masuk masjid, dia melihat yang tidur itu adalah seorang yang alim, orang yang paham agama. Akhirnya apa? Orang sido mlebu, balik metune, pedhok karo kancane. Loh, bro. Ini mlebu masjid, wong salat mbok godhog. Lah iki enek wong turu ora wani mbok godhog ki enek apa? Mengapa? Sing salat malah wani mbok godhog, sing turu malah orang wani, aku gak wani godhog. Lah nyapa dijawab karo setan. Ini sing salat iki kok godhog. Sing salat ora paham. Bacaane iki ora karo-karoan. Rukune iki ora karo-karoan juga wong salat. Wong godhog. Makanya aku wani godhog. Lah sing iki sing turu iki mah. Ini yang tidur tadi adalah seorang yang alim, orang paham agama. Jadi niatnya tidur itu sudah untuk ibadah. Turun naik masjid, niatnya untuk iktikaf. Jek awal tidak itu dongo, doa sebelum tidur dia baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, sampai akhirnya dia tertidur. Tidurnya jadi amalan yang mempunyai derajat yang luar biasa, melebihi dari sholatnya orang yang jahil tadi. Masya Allah, seperti itu. Bedanya seperti itu. Maka di dalam bait yang kedua itu, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Apa? Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Sebuah kerusakan yang luar biasa besar adalah seorang alim yang gak punya malu, randu isin, terutama randu isin masih ingat. Ya, kalau kita pengen duit ilmu tapi orang isin melakukan maksiat. Wa akbar minhu, dan yang paling lebih besar lagi, kerusakan yang lebih besar lagi adalah jahilun, orang yang bodoh, mutanasiku, tapi dia ahli ibadah. Orang paham ilmunya terus butuh ya seperti itu ya, fitnahnya lebih besar. Masya Allah, sudah masa waktu ya. Wa haramtul haram, kemudian aku haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, dalam hadis ini ulama menyebutkan ini masuk di dalamnya adalah perkara zakat dan perkara haji. Maka kalau meninggalkan haji itu dia haramkan, jadi dia meyakini bahwa meninggalkan zakat itu haram dan meninggalkan haji bagi yang sudah mampu itu juga haram. Maka apakah dia akan masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, masuk surga." Nah, sekarang penjelasan masuk surga. Maksud dari masuk surga di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah dia masuk surga secara langsung, diampuni dosa-dosanya karena melakukan amalan perbuatan ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dosa-dosa kecilnya diampuni, dosa yang besar selain syirik diampuni. Selain syirik pun, kalau syirik itu sudah bertaubat sebelum mati, sebelum meninggal, maka akan diampuni oleh Allah SWT. Maka dia langsung masuk surga. Ya, masuk surga.
Kemudian maksud dari masuk surga yang kedua adalah dia masuk surga setelah melalui proses. Pokoknya intinya kok bakalan mlebu surga walaupun mungkin di neraka dulu atau diproses dulu, dihisab dulu. Wis sing penting nek awakmu nglakoni salat, nglakoni puasa Ramadan, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, wis kok bakal mlebu surga masih ana proses dhisik. Seperti itu. Seperti halnya ketika hadis kemarin yang antum baca, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama, ya, maksudnya adalah dia tidak langsung masuk surga atau dia bisa jadi masuk neraka, tapi ada prosesnya dulu. Gitu. Jadi tidak langsung pemutus tali silaturahim langsung masuk neraka. Tidak, tapi dia dihisab dulu, bisa jadi dia masuk neraka. Seperti itu. Jadi pemutus tali silaturahim bisa jadi akhirnya nanti dia masuk neraka. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak langsung dihukumi memutus tali silaturahim masuk neraka dan wajib masuk neraka. Tidak seperti itu. Ya, ada prosesnya terlebih dahulu. Sama seperti makna masuk surga dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha